Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, anak, istri kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita mudah-mudahan makin dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ditunaikan hajatnya untuk bermimpi dan diucapkan salam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu timbul pertanyaan. Apakah orang mukmin itu bisa sholat di kubur? Bisa mengaji Al-Quran di kubur? Di alam barzah masihkah dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu kan. Apakah masih bisa dilanjutkan ibadah kita di dunia ini, masih bisa kita lanjutkan di alam kubur atau tidak? Bagaimana itu? Wali Ahmad ibnu Affan an Hamad an Sabit annahu qala. Dari Ahmad an Affan an Hamad, dari Sabit annahu qala, dia berkata, Sabit berkata, Allahumma, ya Allah, in kunta ataitu ahadan as-shalah fi qabrihi fa'tani sholata fi qabri. Nah, ini doa Sabit. Ujar Sabit ini Sabit Al-Bunani. Sabit ini seorang tabi'in ya, seorang tabi'in, seorang ulama tabi'in. Beliau setelah banyak membaca riwayat-riwayat hadis, Al-Bunani ini atau yang disebut dengan Sabit Al-Bunani ini terkenal seorang guru, tapi terkenal mengerti sekali tentang alam ruh. Salah satu kisah yang saya kisahkan, yang saya pernah lihat dalam kitab Hilyatul Aulia, nama beliau ini, itu saat suatu hari beliau bermimpi. Ada seorang pemuda meninggal dunia bermimpi, tapi dia kedinginan, dia ketakutan. Lalu ditanya oleh beliau dalam mimpi itu, ada apa gerangan kamu? Tolong carikan ibu saya, katanya. Kata pemuda ini, carikan ibu saya itu. Kenapa? Bagaimana dia bisa yakin tentang ibumu? Aku sudah meninggal, kata si yang anak. Aku sudah meninggal. Berarti ke alam mana nih? Ke alam barzah nih si anak nih, Sabit Bunani nih. Ada apa? Ibuku saat ini kawin lagi dia setelah meninggalku. Rupanya dia ini meninggal waktu muda, Pipai. Setelah dia meninggal, ibunya kawin lagi. Mungkin ayahnya sudah meninggal duluan. Jadi ibunya jadi janda. Setelah dia begini, dia kawin ibunya. Dia tidak menghiraukanku lagi, katanya. Tolong sampaikan bahwa di kantongku, rupanya baru Pipai, di kantong itu ada uang 100, kalau dirham, 100 dirham. Tolong sampaikan kepada ibuku, sedekahkan yang 100 rial itu, niatkan untuk diriku di sini. Terkejut si Sabit bin Bunani ini, lalu dia akhirnya cari ibu itu, akhirnya ketemu. Ibunya tidak percaya, lalu dikisahkannya, coba cari di tempat persembunyiannya, ada di bajunya, di kantong bajunya, sakunya ada uang 100 dirham. Setelah diteliti ternyata benar ada. Oh, berarti betul ini. Diapakan? Amanahnya adalah supaya ini disedekahkan.
yang disalurkan untuk si mayit. Dilakukan oleh ibunya. Kemudian Sabit Bunani ini bermimpi lagi. Ternyata apa yang terjadi? Beb, ternyata si Bunani ini bersenang-senang dia di dalam alam kubur itu, senang sekali dia, berterima kasih, dan setelah itu wajahnya tidak lagi terlihat cemberut dan dia tidak kedinginan lagi. Senang sekali, gembira sekali. Subhanallah. Ini adalah sebuah berita yang saya sebut itu asrarul ghuyub, rahasia-rahasia kegaiban di alam barzah. Perlu juga Anda tahu ini. Ada informasi bahwa ternyata sedekah orang yang hidup itu bermanfaat sekali bagi orang yang sudah meninggal. Nah, di kitab ini dikisahkan bahwa Sabit Al-Bunani ini sebelum meninggal dia berucap, "Ya Allah, jika engkau bisa memberiku suatu keadaan untuk sholat di dalam kuburku, Fatini, anugerahi aku as-sholat pi kubur, pi kubri, supaya aku dapat sholat di kubur." Wali Abi Naim an Jabir. Nah, ini cerita temannya, cerita teman Sabit Al-Bunani. Qala ana wallah allazi la ilaha illahu. Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi para sahabat tabi'in dan tabi'in itu sudah biasa menyebut nama Allah tuh. Kita aja yang kurang tahu. Kita hanya tahu biasanya Allah kan. Kalau mereka coba lihat, ana wallah, demi Allah, allazi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, kita aja yang jarang. Adaqaltu Sabitan Al-Bunani pilahdihi. Aku masuk ke lahatnya Sabit bin Bunani. Kayak pian yang meninggal, teman pian kan nang mano mengurus jenazah. Aku masuk ke dalam lahatnya. Wa ma'na Hamidut Tawil. Wa ma'i, bersamaku ada Hamid, ada yang bernama Hamid. Palamma sawina alaihi labani, saqattu labanah. Kami menyusun orang meninggal itu disusun ya, kalau tempat-tempat untuk dikubur itu. Saqattu labanah, aku menjatuhkan labanah itu bata itu jatuh. Fa ija'ana bihi yusalli fi qabri. Saat itu aku benar-benar melihat Sabit Al-Bunani mengerjakan sholat di kuburnya. Subhan. Pak. Jadi bisa sholat di kubur. Kalau pian rajin sholat, apalagi tarawih nih, bulan Ramadan ini bisa sholat tarawih di kuburan. Jepalo ini bila aku meninggal dunia karena bawakan aku es campur lagi, diletakkan di kubur lah. Wah, juga rebus mada ada aja jadi baik. Nah, masih sedikit lah, nggak apa-apa kita kisah ini supaya kita ngerti, yakin hati. Masya Allah, Allah itu imdad Allah itu luar biasa kepada kita sampai ke kubur kita. Imdad itu Allah memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu informasi orang meninggal. Jadi kalau orang taat itu akan diberikan Tuhan kekuatan yang luar biasa sampai nanti di alam barzah. Wali Ibni Jari an Ibrahim Ibnu Samad Al-Mahlabi qala hadatsani allazi kanu ya'muruna bil jasi bil ashari qalu kunna ijamarna bi jabanah itu kubur Sabit Al-Bunani. Itu juga disaksikan oleh Ibnu Jarir an Ibrahim Ibnu Samah Al-Mahlabi. Ujar beliau, kami biasa berangkat ke daerah bil jasi bil ashar pada waktu subuh atau waktu sahur. Kami berangkat ke jas, tempat jas itu daerah pekuburan. Ketika kami melewati kuburnya Sabit Al-Bunani di pekuburan itu, kami mendengar qiraat Al-Quran. Kami mendengar siapa nih Sabit Al-Bunani ini adalah mengaji Al-Quran. Nah, ini kisah wali ini Bipai, wali tabiin di zaman tabiin wali. Sampai ini lah bila ada kuburan mengaji Al-Quran ya sudah tak. Sekali dilihat palu meletakkan kaset kaset apa Bib? Kaset kayak rekaman bah iya bang, kalau lain tak.
Nah, ini kelebihan orang di dalam kubur. Nah, kisahnya panjang lagi lah sebenarnya. Nah, saya mengisahkan sebuah kisah riwayat lagi. Wali Tarmiji dari Ibnu Abbas, daraba ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaba'ahu. Kebiasaan para sahabat-sahabat Nabi, Ibnu Abbas, itu mereka memasang kobah. Kobah itu kubah itu tenda. Nah, tenda di tanah. Jadi orang Arab itu dan sahabat Nabi juga begitu. Biasa kalau melakukan perjalanan mereka memasang tenda di jalan, tidur di sana. Suatu hari mereka memasang kubah di atas kubur, tapi mereka wahwa la yahtasibu annahu kubur. Mereka tidak menyangka itu kubur. Faijabihi insan yaqra'u suratal muluk. Suatu hari mereka terkejut. Ada orang mengaji di dalam tanah. Aku mendengar sendiri, jar sahabat nih, mengaji yaitu surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk hatta khatmaha, sampai khatam membaca surah Muluk tadi itu. Surah Tabarak. Nah, jadi yang suka membaca surah Tabarak lah. Nah, dangarakannya. Yang tidak suka bang, dangarakannya juga. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akbarahu, mengabarkan tentang cerita itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah. Oh, surah Al-Muluk itu mani'ah, menahan orang dari siksa kubur. Hiyal munjiyah, surah itu munjiyah, penyelamat orang daripada siksa kubur. Tunzihi min azabil qabr, itulah yang menyelamatkannya daripada azab kubur. Subhanallah. Ya kah? Masya Allah, surah Al-Muluk jadi bisa mengaji. Guru Amin ini meninggal bisa melantunkan syair sih Din. Nabi duduk terus di muka Guru Amin mendengarkan Amin, Guru Amin membaca syair karena Nabi senang. Suatu hari Nabi didatangi oleh penduduk Madinah. Ya Rasulullah, duduk engkau di sini ya Rasul. Duduklah Rasulullah di atas batu. Dibuatkan dianukan selendang beliau di belakang, lalu orang Madinah menepuk-nepuk ya Rabbana kita sekarang, tepuk-tepuk, lalu mereka mengucap pujian-pujian kepada baginda Nabi SAW. Nabi pun tersenyum. Subhanallah. Jadi kesukaan Nabi itu mendengarkan orang membaca Quran dan mendengarkan juga adalah syair-syair yang mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saya teruskan di sini. Walinasai wal hakim an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimtu fa'araituni fil jannah. Nah, ini penting informasi kubur juga. Terakhir genlah nih. Nah, Pak panjang mana kisahnya nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kali aku tidur, faraaituni fil jannah, aku melihat di surga. Walabju Nasai, dalam lafaz Nasai Imam Nasai, daqaltul jannah, aku masuk surga kata Rasulullah. Pasami itu aku dengar sauta qari yaqra, seseorang membaca suatu bacaan Al-Qur'an. Fakultu man haja, siapakah ini? Qalu Haris ibnu Nu'man. Itu adalah Haris bin Nu'man. Di surga Haris bin Nu'man sudah ada di surga. Nah, anak masuk surga dulu kan ya? Nah, palui di sekolahan, siapa yang ingin masuk surga? Jurang ke tangannya semunyan we, Pak, semunyan ke tangan anak-anak, saya bu. Palui tidak mau angkat tangan. Kamu lui kenapa tidak mau angkat tangan? Enggak pingin masuk surga kah? Anu boy, saya disuruh bapak saya bila lulus nih masuk tentara boy. Mana palui ini? Udah tahu di surga palui ini. Masya Allah. Pokoknya Rasulullah SAW kaza kal albirru, kaza kal albirru, kaza kal biru. Itulah orang yang bakti kepada orang tua. Itulah orang bakti kepada orang tua. Jadi orang yang bakti kepada orang tua itu di kuburnya nanti dia dimasukkan Tuhan ke dalam surga lebih dulu. Seperti seperti Haris bin Nu'man. Haris bin Nu'man ini dalam riwayat sahabat, beliau ini ibunya tua, beliau menyuapi ibunya, disuapinya ibunya, disuapinya tiap hari, tidak pernah membantah. Di suatu tempat beliau mengikuti semua perang bersama Nabi. Masya Allah.
Suatu hari Nu'man minta izin kepada Nabi, minta izin dulu kepada ibunya untuk berperang. Nabi mengizinkan, kemudian diizinkan oleh ibunya untuk berperang. Subhanallah. Ini Nu'man luar biasa. Subhanallah. Jadi kalau pian berbakti kepada ibu bapak pian, mengaji Al-Quran nanti dikubur. Wali Abid Dunya Anil Hasan, dari Hasan, dari Abid Dunya, balagani annal mu'min ijamata walam yahfazil Qur'an amara hafajahu ayyu'allimuhul Qur'ana fi qabrihi hatta yab'asahullahu yaumal qiyamati ma'ahli. Orang mukmin jar Nabi apabila meninggal dunia, apalagi wali biblah, ini orang mukmin yang baik, dia tidak hafal Quran, meninggal tidak hafal Quran, maka Allah memerintahkan malaikat hafajah, malaikat hafajah, ayyu'allimuhul Quran, untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran fi qabrihi, di kuburnya, hatta yab'asahullahu yaumal qiyamah ma'ahlihi, sampai dia nanti dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Subhanallah. Nah, jadi pian apalah Quran 30 juz tidak apa. Nah, nanti insya Allah diajari malaikat. Jadi belajar nanti di alam kubur kita pantas kedengaran nih. Ngaji Quran Bibai. Masya Allah. Nah, ini dalam riwayat nih. Jadi jangan heran kalau di kubur itu ada mendengar mengaji Al-Quran. Mun bedisko pun guru ada, jadi kubur itu lah ada juga. Kira-kira yang lalah. Dalam riwayat hadis yang lain, Abu Jahal itu disebut oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sahabat ini tidak tahu. Dia melewati daerah Uhud. Ada orang dirantai, dirantai, diturunkan lagi ke bawah tanah. Nanti dinaikkan, bingung. Dia ini lihat dekatinya siapa ini. Nanti suatu hari lain dia melihat lagi, malam hari begitu lagi ada. Abu Jahal ini kan paman Nabi nih. Sahabat ini tidak tahu siapa itu, lalu dia mengadu. Fakbarahu, dia pun mengabarkan kepada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang saya lihat seringkali pada malam hari seperti itu, ditarik, diangkat, dirantai di kepalanya, kemudian diturunkan lagi ke dalam kubur. Abu Jahal ya Nabi. Wah. Abu Jahal juga paman Nabi. Nah, ayo disiksa Nabi, jadi disiksa Allah di alam kubur. Nanti riwayat yang lain, informasi yang lain, kita akan bertemu lagi informasi alam kubur. Jarang-jarang sekarang kan biasa dapat informasi dari media sosial nih. Ya kalau lah. Nah, sekarang di sini dapat informasi dari alam kubur. Informasi yang kita dapat ada beberapa hal tadi. Allah mengajarkan, terakhir itu Allah mengajarkan Al-Quran kepadanya supaya bisa mengajar Al-Quran. Dalam riwayat lain mengajarkan ma'rifatullah kepadanya, nah, menyempurnakan ma'rifatullahnya. Yang ketiga, bisa membaca surah Al-Mulk, membuktikan suaranya terdengar di alam kubur. Seperti itu juga baginda Rasulullah SAW sampai sekarang beliau hidup yang disebut di alam barjah. Yang alam barjah itu dapat terhubung kita. Alam barjah itu apa? Alam barjah itu alam, suatu dinding yang di dalamnya ada ruh-ruh manusia. Nah, alam barjah. Nah, bisa terhubung dengan alam kita dunia. Bisa melewati mimpi, bisa melewati kasyafisi. Kasyafisi itu orang-orang tertentu dapat terhubung dengan alam ruh. Seperti itu sahabat Said Ibnu Musayyib, itu beliau tidak melewati mimpi, langsung mendengar ucapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda dengan Ibu Amanda, insya Allah juga bisa demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.